Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah tutorial mengenai JavaScript asinkronus dan juga sinkronus, serta saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian asinkronus dan juga sinkronus. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sinkronus dalam sebuah JavaScript? Nah, jadi program dalam JavaScript secara default akan dieksekusi baris per baris. Nah, itu disebut sebagai sinkronus. Secara default, proses di JavaScript akan dieksekusi secara sinkronus, artinya baris selanjutnya akan dieksekusi setelah baris sebelumnya selesai dikerjakan. Jadi, proses sinkronus juga biasa disebut sebagai blocking, karena harus menunggu tiap proses selesai, baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Nah, ini contoh codingan dari sinkronus. Nah, di sini saya juga akan jelaskan sedikit nih, apa sih yang dimaksud dengan asinkronus? Nah, jadi asinkronus, walaupun secara default proses di JavaScript dieksekusi secara sinkronus, namun kita bisa membuatnya menjadi asinkronus. Berbeda dengan proses sinkronus, pada proses asinkronus, JavaScript tidak akan menunggu proses tersebut selesai, melainkan JavaScript akan melanjutkan baris selanjutnya tanpa harus menunggu asinkronus selesai. Jadi, proses asinkronus juga biasa disebut sebagai non-blocking. Nah, baiklah langsung saja ke tutorialnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah tutorial dalam membuat JavaScript asinkronus dan juga sinkronus. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file HTML yang dimana di dalam sinilah saya akan membuat sebuah JavaScript asinkronus dan juga sinkronus. Nah, yang pertama saya akan membuat sebuah JavaScript asinkronus. Nah, di dalam body ini saya akan masukkan perintah script. Di dalam script inilah saya akan membuat JavaScript asinkronus dan juga sinkronusnya. Pertama saya masukkan perintah function yang dimana function ini saya beri nama myFirst. Yang dimana myFirst ini akan saya masukkan perintah console log untuk menampilkan tulisan. Misalnya tulisannya saya mau masukkan kata yang pertama. Jangan lupa titik komanya. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan membuat sebuah function dengan nama mySecond. Perintahnya mirip juga, cuma bedanya di sini saya kasih nama mySecond. Seperti ini. Nah, di sini saya akan masukkan sama di atas console log untuk menampilkan tulisan kata yang kedua. Nah, ini selanjutnya saya akan membuat sebuah perintah JavaScript sinkronus. Nah, JavaScript sinkronus ini sebenarnya perintahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi sebelum saya masuk, saya ada lupa sebenarnya tadi. Jadi saya tambahkan saja. Nah, di sini perintahnya hampir saja saya lupa. Dan juga mySecond. Saya mau mySecondnya di sini. Selanjutnya saya akan membuat JavaScript sinkronus. Simpel saja sepertinya. Saya akan membuat sebuah console.log untuk menampilkan sebuah tulisan kata yang pertama. Kata yang pertama. Di bawahnya juga sama, cuma bedanya saya menampilkan kata yang kedua. Nah, di sini saya sudah buat nih JavaScript sinkronus dan juga asinkronus. Sebenarnya apa sih perbedaan antara JavaScript sinkronus dan juga JavaScript asinkronus? Nah, perbedaan antara JavaScript sinkronus dan juga JavaScript asinkronus terdapat di berbagai
kondisinya di sini. Pertama ada eksekusi. Sebenarnya JavaScript asinkronus itu tidak berurutan dan beberapa tugas itu dapat berjalan secara bersamaan. Sedangkan JavaScript sinkronus itu dilakukan secara berurutan, satu baris menunggu baris sebelumnya selesai. Nah, untuk kecepatan, sebenarnya JavaScript sinkronus itu jauh lebih lambat dibandingkan JavaScript asinkronus. Dan soal kerumitan, JavaScript sinkronus itu sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan JavaScript asinkronus. Dan sebenarnya tugas yang cocok dilakukan untuk JavaScript sinkronus dan juga asinkronus, yang pertama saya mulai dulu dari JavaScript sinkronus. Nah, tugas yang cocok dilakukan oleh JavaScript sinkronus adalah tugas yang sederhana tanpa menunggu yang lama. Sedangkan JavaScript asinkronus cocok untuk tugas mengambil data, loading gambar, dan juga API calls. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan callback. Nah, callback dalam JavaScript adalah merupakan mekanisme untuk memanggil kembali kode yang ada di program dari proses async. Jadi, callback biasanya dibuat dalam bentuk function as parameter dan parameter function tersebut akan dieksekusi saat proses async selesai. Nah, dengan menggunakan callback, program bisa menerima informasi yang dibutuhkan dari proses yang berjalan secara async. Nah, ini merupakan contoh dari codingan callback. Langsung saja saya akan langsung masuk ke tutorialnya. Nah, baiklah, saya akan melakukan sebuah tutorial dalam membuat callback. Nah, di sini saya akan membuat pertama, saya akan menampilkan kata selamat datang terlebih dahulu ya, menggunakan perintah console.log. Nah, membuat selamat datang. Nah, di bawah sinilah saya akan membuat callback. Nah, pertama saya masukkan perintah console.log untuk menampilkan tulisan start. Nah, di bawah sini barulah saya masukkan perintah set timeout. Nah, di sini. Lalu saya buka kurung. Buka kurung lagi. Baru saya tambahkan sama dengan kurung siku. Di sini saya akan tampilkan tulisan console.log dengan menggunakan perintah console.log. Saya akan menampilkan tulisan misalnya proses sedang pending. Nah, proses sedang pending. Lalu sini, nah di bagian sininya, jangan lupa. Nah, dalam sini saya akan tambahkan sebuah koma, lalu saya bikin seperti ini. 3000. Lalu saya akan masukkan lagi perintah console.log untuk menampilkan tulisan finish. Lupa titik komanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promise. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan promise dalam JavaScript? Promise merupakan proxy untuk sebuah nilai di masa depan atau future yang belum diketahui saat pembuatan promise tersebut. Jadi, biasanya promise digunakan sebagai proxy untuk proses async. Jadi, penggunaan promise sangat mudah dan lebih mirip dengan kode sinkronus. Dan ini merupakan contoh dari codingan promise dalam JavaScript. Baiklah, langsung saja saya akan mencobanya di Visual Studio saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat sebuah tutorial JavaScript promise. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya akan memasukkan sebuah perintah function. Lalu misalnya saya di sini mau bikin cek pesanan.
Lalu di dalamnya saya bikin makanan. Misalnya di sini makanan. Lalu saya akan buka kurung kurawal. Di sini saya bikin return. Nah, di sini ada, tinggal pencetkan saja. Terus saya masukkan new promise. Nah, new. Di sini ada, tinggal masukkan saja. Nah, di sini sudah masuk nih perintahnya. Lalu saya di sini bikin set timeout. Setelah itu saya akan buka kurung. Seperti ini. Nah, baru saya bikin di sini sama dengan, nah, di sini sudah ada. Lalu lanjut, saya akan bikin di sini if makanan. Nah, di sini sudah ada. Kalau misalnya saya mau bikin takoyaki di sini. Takoyaki. Selanjutnya saya bikin resolve. Misalnya saya mau bikin tulisan di sini, pesanan Anda saat ini sedang diproses. Lanjut, di sini saya akan masukkan kondisi kedua, yaitu else. Lalu di bawahnya saya akan masukkan reject. Nah, di sini sudah ada, pesan Anda tidak ditemukan misalnya. Lalu pada bagian sini saya akan tambahkan koma, lalu saya setting jadi 2000. Untuk kurung, titik koma. Di sini juga titik koma. Nah, lanjut di bawahnya saya akan bikin cek pesanan. Kak kurung takoyaki titik den. Sini sudah ada. Lalu di sini saya akan masukkan hasil ya. Hasil. Lalu saya masukkan sama dengan. Lalu console.log. Saya masukkan lagi hasil. Nah, di sini hasil, lalu saya masukkan perintah catch dan juga error di sini ya. Error. Lalu sama dengan buka kurung siku lagi, console.log. Terus saya masukkan lagi perintah error. Nah, ini adalah hasil codingan dari Promise. Nah, ini merupakan contoh codingan dari Promise ya teman-teman. Jadi ada beberapa kurungnya yang saya lupa, jadi saya tambahkan. Seperti tutup kurung kurawal yang ini tadi saya lupa. Jadi tidak masuk dia, jadi error. Ini juga.
Di sini juga tadi ada beberapa yang tutup kurung dan buka kurungnya saya lupa. Jadi sudah saya perbaiki tadi, dan ini merupakan contoh dari JavaScript promise. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi async await. Nah, sebenarnya async await itu apa sih? Async await adalah fitur di JavaScript yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan kode promise. Dengan menggunakan async await, kita bisa membuat kode asinkronus dengan gaya sinkronus. Nah, ini merupakan contoh dari async await dan langsung saja saya akan mempraktikkannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah tutorial dalam membuat async await. Nah, di sini saya akan membuat pertama perintah function. Misalnya di sini saya bikin tunggu pesanan. Lalu saya akan bikin teks juga waktu di sini. Nah, di sini saya bikin return. Di sini saya bikin new promise. Cuman perbedaannya saya tidak pakai reject di sini. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan set timeout-nya juga. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu saya tambahkan perintah console.log. Lalu di sini saya akan bikin teks. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu jangan lupa titik komanya. Di bawahnya saya akan tambahkan perintah result seperti ini. Lalu saya tambahkan waktu seperti ini. Dan jangan lupa di bawahnya itu saya tambahkan juga tutup kurung crawl dan juga tutup kurung biasa ya. Selanjutnya saya akan bikin async function dijalankan di bawah sini. Nah, di sinilah kira-kira. Saya ulang lagi ya. Nah, di sini. Async, ini dia. Async function. Misalnya di sini saya bikin jalankan. Jalankan. Di sini saya kosongkan saja ya. Lanjut di bawahnya saya bikin perintah console.log seperti biasa untuk menampilkan tulisan start, misalnya start. Nah, jangan lupa titik komanya. Lalu di sini, nah di sini sudah ada nih. Await tunggu proses sedang berlangsung, tapi saya mau bikin di sini pesanan sedang dicatat misalnya. Di sini saya mau bikin 2000 aja. Lalu di bawahnya juga sebenarnya sama aja ya. Saya kopikan, saya mau bikin ini 3 kali. Ctrl V. Nah, di sini saya akan bikin pesanan sedang dibuat. Di bawahnya juga seperti itu, tapi bedanya di sini saya bikin pesanan sedang diantar. Nah, jangan lupa di bawahnya saya akan bikin console log finish untuk menampilkan kata finish ini. Lalu di sini, di bawah sini saya masukkan perintah jalankan. Nah, ini dia. Jalankan, tutup kurung dan buka kurung, dan tutup kurung, lalu titik koma. Nah, saya rapikan sedikit. Ini merupakan contoh async. Contoh ini, async wait.
Nah, ini merupakan contoh async await yang dimana inilah contoh codingannya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, setelah kita membuat codingan mengenai JavaScript asinkronus, JavaScript sinkronus, promise callback, dan juga async await, dan ini adalah hasil output, dan ini adalah output dari codingan yang telah dikerjakan tadi. Di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge, dan ini adalah outputnya. Teman-teman bisa lihat di konsolnya, di bagian inspect-nya. Dan ini adalah hasil codingan yang sudah dibuat tadi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.